Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Salah satu kunci keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjadikan sahabatnya menjadi generasi terbaik, dan kemudian ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan para sahabat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah dunia, membangun peradaban umat manusia adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan dalam diri mereka semangat dalam belajar agama, semangat tafaqquh din. Semangat tafaqquh din inilah yang kemudian menjadikan para sahabat menjadi khairul qurun, menjadi generasi terbaik, menjadi generasi yang mampu merubah dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca, ayat 122 dari surat At-Taubah, adalah salah satu ayat yang harus menjadi inspirasi kita semuanya untuk tidak pernah berhenti dalam meningkatkan pemahaman agama kita, untuk tidak pernah berhenti dalam meningkatkan pengetahuan ilmu kita, untuk tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini sangat penting sekali. Di dalam Al-Quran sendiri, saking pentingnya masalah ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung dalam Al-Quran lafaz ilmu dan seluruh derivasinya, kata jadiannya, sampai disebut sebanyak 427 kali. Ada 427 kali disebut lafaz ilmu dan kata jadiannya. Artinya apa? Ini tentu memberikan pemahaman kepada kita agar kita selalu tidak bosan untuk meningkatkan ilmu kita. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita membaca ayat tadi, ayat 122 dari surat Taubah. Ayat ini adanya di dalam surat At-Taubah. Kalau kita membaca tema utama surat At-Taubah tentang apa? Tentang apa surat Taubah itu? Tema utamanya tentang perang. Al-jihad bil qital. Jadi tema utama surat At-Taubah adalah tentang perang. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di tengah-tengah perbincangan seputar perang, Allah Subhanahu wa ta'ala menyisipkan satu ayat tentang pentingnya mencari ilmu. Apa? Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyawfiru kafah." Tidak patut seluruh orang beriman itu pergi berjihad semuanya. Padahal kita tahu jihad luar biasa. Tapi nggak patut semuanya pergi berjihad. Kemudian majelis ilmu ditinggalkan, buku-buku nggak pernah dibaca. Kemudian masjid sepi, kelas-kelas sepi, kampus-kampus sepi. Itu nggak patut. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalaulah ada sekiranya di antara mereka itu ada sekelompok orang, apa? Mengorbankan waktunya,
mengorbankan tenaganya liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam agama. Artinya Allah memuji kepada orang yang sengaja mengorbankan waktu untuk belajar agama. Allah memuji orang-orang yang mengorbankan tenaganya, pikirannya untuk menghadiri majelis ilmu. Allah memuji kepada orang yang tidak pernah bosan mengorbankan waktu untuk membaca supaya meningkat wawasan pengetahuan agamanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u. Supaya dia punya bekal untuk bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya. Supaya kita punya bekal pengetahuan untuk bisa meluruskan hal-hal yang bengkok, yang tidak benar dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita. Supaya kita bisa mendidik anak kita, keluarga besar kita dengan baik. Supaya masyarakat kita bisa kita berikan pencerahan. Setelah kita dapat ilmu, kita tularkan kepada mereka. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, sehingga mereka memiliki hadar, supaya mereka punya rasa hadar, waspada, bahwa tantangan dan godaan itu sangat besar, sehingga dengan pencerahan yang kita berikan mereka menjadi hadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Ayat ini luar biasa. Adanya di tengah-tengah suasana jihad. Bayangkan. Dan kalau kita lihat ayat berikutnya, ayat 123, kembali Allah perintahkan untuk jihad. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghillah. Sebelumnya bicara tentang jihad. Sebelumnya ayat ini diawali dengan pembicaraan tentang perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Artinya apa? Dalam suasana berkecamuknya perang saja, jihad, perang, ternyata harus ada orang yang memperdalam ilmu. Dalam suasana jihad, apatah lagi dalam suasana damai. Jadi tidak ada alasan di tengah kesibukan kita, ibu-ibu misalnya jihad aili, dalam jihad membina keluarga, tidak boleh itu menjadi alasan di tengah kesibukan itu kemudian kita tidak meluangkan waktu untuk belajar, untuk memperdalam ilmu. Bagi bapak-bapaknya, di tengah semangat kita mencari nafkah, dimanapun kita berada, termasuk di Sydney ini, kesibukan apapun tidak boleh melalaikan kita untuk tafaqquh din, untuk meningkatkan pemahaman agama. Kenapa? Karena dalam suasana jihad, perang saja Allah melarang semuanya pergi berjihad. Tetapi Allah memuji harus ada orang yang kemudian secara sengaja mengorbankan waktu tafaqquh din. Jadi karena itu bapak-bapak, ibu rahimakumullah, mulai sekarang dan seterusnya tidak boleh lagi ada alasan kenapa kita tidak mau mengaji, sibuk. Kenapa kita tidak menghadiri majelis ilmu? Karena sibuk. Kenapa kita tidak hadir di majelis taklim? Karena sibuk. Kenapa tidak pernah membaca buku untuk meningkatkan wawasan kita? Gak ada waktu. Apakah masih bisa diterima alasan seperti itu? Sementara Allah melalui ayat ini menyampaikan kepada kita, di tengah suasana perang tetap harus ada tafaqquh. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, ayat ini oleh para ulama tafsir ada sebab nuzul, sebab wurudnya, atau sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwa ketika turun ayat illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima, jika kalian tidak pergi berperang, niscaya Allah akan siksa kalian. Pada saat itu ada sekelompok sahabat yang tinggal di Madinah. Karena turun ayat ini, orang munafik kemudian komentari mereka, ngatain. Kalau dalam bahasa kita ngatain. Loh, coba lihat orang-orang yang gak mau berjuang nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia ngomentari secara negatif. Ada sekelompok sahabat yang gak pergi berjihad kemudian dikomentari ketika turun ayat ini. Ia sinis,
Kemudian dia komentar, coba lihat tuh, nanti mereka-mereka ini yang gak pergi ikut pengajian akan disiksa oleh Allah. Yang gak pergi berjihad disiksa oleh Allah. Maka kemudian apa? Turunlah ayat ini, yang kemudian mengingatkan kepada orang-orang beriman, memang tidak boleh seluruhnya berjihad. Harus ada, tetap dijaga kesinambungan dalam menuntut ilmu. Pewarisan taurithul ilm, mewariskan ilmu tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Sesibuk apapun gak boleh berhenti. Aktivitas untuk memperdalam dan meningkatkan keilmuan tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Apatah lagi hanya sekedar jihad siasi dan seterusnya. Jihad kita saja kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, riwayat yang lain disebutkan, ada versi lain riwayat menyebutkan bahwa ketika turun ayat perintah untuk berjuang, para sahabat semuanya semangat. Semuanya semangat pergi dan akhirnya meninggalkan Madinah, meninggalkan Nabi SAW di Madinah sendirian. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ini disampaikan oleh Al-Imam Wahb Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir. Dia mengutip dalam riwayat versi yang lain bahwa ayat ini turun ketika itu. Nah, kok ada begini, ada begitu? Tentu tidak ada masalah, karena bisa jadi sebuah ayat itu turun karena beberapa peristiwa. Maka ketika itu Rasulullah ditinggalkan sendirian, mereka semuanya pergi, kemudian turun ayat ini menegur, tidak boleh. Harus ada orang-orang yang kemudian tinggal di Madinah untuk melanjutkan kesinambungan majalisul ilm, supaya masyarakat memahami dengan benar agamanya dan akhirnya dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya insyaallah tahu betapa pentingnya ilmu. Kita tidak akan pernah beribadah kepada Allah dengan baik dan benar tanpa ilmu. Bagaimana puasa ini pun tidak akan pernah bisa sempurna kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang benar. Kapan saatnya kita berbuka, kapan saatnya kita sahur, apa saja yang menjadikan puasa kita batal, semuanya perlu dipelajari, perlu dipahami, sehingga kita menjalankan puasa dengan baik. Sholat juga demikian, ada ilmunya. Bagaimana sholat yang diterima, bagaimana sholat yang benar, ada ilmunya. Maka kewajiban kita untuk memperdalam ilmu. Maka pada zaman Rasulullah SAW ada orang yang sholat masuk ke masjid oleh Nabi apa? Ketika dia selesai sholat oleh Nabi disuruh sholat lagi. Sholli fa innaka lam tusalli. Kemudian dia lakukan lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Oleh Nabi ditegur lagi, sholli fa innaka lam tusalli. Kemudian untuk ketiga kalinya dia sholat lagi, Allahu Akbar. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Kembali oleh Nabi disuruh sholat lagi. Akhirnya dia bilang capek juga, udah 3 kali sholat kok dibilang belum sholat. Kemudian dia minta kepada Rasulullah SAW untuk ditunjukkan cara sholat. Dan Nabi kemudian menunjukkan dengan praktek ilmu sholat yang benar, bagaimana kekhusyuannya, tumakninahnya dan seterusnya. Dan kemudian beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Ada tata caranya, kapan saatnya tumakninah dan seterusnya dan seterusnya. Dalam masalah haji juga demikian, ada ilmunya. Litakhudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik-manasik. Kalau orang berhaji tanpa tahu ilmunya, tentu akan jauh dari haji mabrur. Dan begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW di antaranya mentarbiyah sahabat dengan menanamkan dan memotivasi mereka untuk semangat dalam menuntut ilmu. Begitu banyak kalau kita membuka hadis-hadis, banyak sekali anjuran dari Nabi dalam rangka menyemangati sahabatnya untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, misalnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menapaki jalan, seperti kita keluar dari rumah, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki sampai ke tempat ini dalam rangka memperdalam agama kita. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi,
Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kehadiran kita di majelis ilmu, kehadiran kita di halaqah ilmu, itu sesungguhnya kita sedang menuju raudhah min riyadil jannah, taman surga di dunia, yang insya Allah itu akan menjadikan kemudahan untuk menuju surga Allah di akhirat. Kemudian banyak sekali dalil-dalil yang lain bagaimana keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Bahkan bukan hanya itu, binatang, makhluk Allah semuanya mendoakan orang yang berilmu. Hatta al-hut, kata Nabi, termasuk binatang yang ada di laut sekalipun, semuanya menyemangati dan mengapresiasi orang yang mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh karena itu, ini harus menjadi motivasi dan semangat kita. Ayat ini harus menjadi inspirasi kita untuk tidak malas dalam meningkatkan pemahaman agama kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala seperti disampaikan oleh Nabi, bahwa ketika seseorang dimudahkan Allah untuk memperdalam tafaqquh fiddin, agama Allah, maka berarti itu adalah tandanya Allah menginginkan kebaikan pada orang itu. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Makanya ulama-ulama kita dulu, mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk menambah ilmu. Ada seorang ulama terkenal, dipanggil dengan Abu Abdullah, Abdullah ibn Mubarak. Dia pernah ditanya begini, ya Imam, kalau seandainya engkau diberitahu ajalmu tinggal esok, kalau engkau diberitahu ajalmu tinggal esok, kira-kira apa yang akan kau lakukan? Kalau kita misalnya, bapak-bapak, ibu, dikasih tahu ajal kita tinggal besok, kira-kira kita masih mau gak ke mall jalan-jalan gitu? Paling maunya kita ngaji Quran atau di masjid, maunya ibadah saja. Kalau seandainya diberitahu ajalnya tinggal hari, apa beliau menjawab apa? Atlubul ilma. Kalau seandainya besok ajalku, maka aku akan gunakan waktu sampai hari esok atlubul ilma, untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena beliau tahu amal soleh kita juga tidak akan diterima oleh Allah tanpa ilmu. Selain ikhlas, tapi juga harus dengan ilmu yang dikenal dengan mutaba'atul rasul. Nah, bagaimana para sahabat kemudian menjadi manusia-manusia terbaik dalam urusan ini, sehingga kemudian mereka mampu merubah dunia bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, mereka luar biasa, semangatnya luar biasa. Pertama, hudur majalis ilmu Rasul. Pertama, mereka semangat menghadiri majelis ilmu Rasulullah SAW. Tidak pernah kenal lelah. Kalau seandainya mereka ada tugas kenegaraan, kalau seandainya mereka ada udzur syar'i, mereka tidak pernah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan itu meskipun tidak hadir. Caranya, bertanya kepada saudaranya yang hadir ketika dia tidak hadir, karena kesibukan satu dan lain hal. Dan inilah yang diriwayatkan dalam hadis apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ayat 122 tadi, kalau kita baca kitab tafsirnya, beberapa ulama tafsir mengetengahkan riwayat tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Semangat beliau dengan tetangganya. Beliau punya tetangga kaum Ansar. Kaum Ansar, tetangga dari Bani kaum Ansar. Seorang sahabat dari kaum Ansar. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau berdua sepakat, kalau seandainya saya tidak dapat hadir, maka kamu yang hadir pulang dari hadir di majelis Nabi, sampaikan ilmu itu kepada saya. Atau kalau saya pas hadir, kamu kebetulan ada udzur, tugas negara atau kesibukan yang lainnya sehingga menghalangimu untuk hadir, maka aku akan sampaikan kepada. Ini penting Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Jadi akhirnya apa? Ilmunya itu nyambung. Kenapa kok ada persepsi yang keliru tentang Islam? Kenapa ada persepsi yang juz'i, parsial? Karena boleh jadi kadang-kadang di antara kita ada yang semangat belajar, kemudian gak semangat. Ketika tidak semangat itu tidak ada upaya untuk
meminta tahu tentang apa yang disampaikan ketika kita tidak hadir. Nah, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab gantian. Kalau seandainya beliau hadir, sahabatnya tidak hadir, beliau sampaikan ilmu itu kepada sahabatnya, tetangganya. Kalau tetangganya hadir, beliau ada tugas kenegaraan dan lain sebagainya, gak sempat hadir, beliau tanya. Bayangkan bapak-bapak, ibu rahimahullah, kalau setiap kita punya semangat itu, karena bisa jadi kadang-kadang namanya manusia ada udurnya. Ada udurnya. Mungkin tugas keluar kota, tugas ini apa, mungkin pulang kampung dan seterusnya, sehingga kadang-kadang terputus. Nah, bayangkan kalau seandainya setiap kita punya semangat yang sama seperti ini. Ketika kita tidak hadir, kita bertanya, apa yang disampaikan oleh si fulan, apa yang pelajaran apa yang telah diterima sebelumnya. Kalau saat itu kita selalu bertanya seperti itu, maka ilmu kita akan berkesinambungan, ilmu kita akan utuh. Dan ini tentu akan bisa memberikan wawasan yang syumul, syamil, mutakamil, integral dan universal tentang agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dapat membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. Yang kedua, diriwayatkan bahwa mereka juga ternyata rajin mencatat ilmu. Maka banyak sahabat yang kemudian punya catatan-catatan. Kemudian mereka rajin bertanya. Makanya dalam Al-Quran kita sering temukan ayat yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil mahid. Apa artinya? Kenapa kok banyak ayat yas'alunaka? Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-anfal, yaitu tentang sisa dari harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Kenapa begitu banyak ayat-ayat ini? Ini menunjukkan bahwa budaya, kultur yang terbangun pada masyarakat sahabat waktu itu, mereka adalah orang-orang yang semangat untuk bertanya. Kalau kita kan kadang-kadang udah kejadian baru bertanya. Sering di antara kita, masyarakat kita, kalau sudah kejadian baru bertanya. Kalau sudah kecelakaan baru bertanya hukumnya. Kalau sudah begini baru bertanya. Nah, maka ayat Allah yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, kita bisa meng-cross check kebenaran tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, alhamdulillah zaman sekarang sudah luar biasa. Kecanggihan teknologi yang kita rasakan sekarang ini, saya kira tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak semangat untuk bertanya. Apalagi bisa melalui email, bisa melalui Facebook, Twitter, bisa melalui media sosial yang lainnya. Bahkan sekarang model ada streaming seperti ini, ada hal banyak sekali yang bisa kita lakukan, sehingga mudah sekali. Kalau toh kita tidak ketemu dengan orang yang mengerti kira-kira tentang apa yang kita tanyakan, kita bisa lakukan dalam jarak jauh. Sehingga saat ini tentu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak semangat dalam mengetahui tentang hal-hal yang ingin kita lakukan, supaya betul-betul apa yang kita lakukan didasarkan atas ilmu. Kemudian yang keempat, mereka juga bertanya, semangat untuk bertanya kepada sesama mereka. Didapatkan mereka bertanya, kemudian semangat untuk mengorbankan waktu tenaganya. Bayangkan bapak-bapak, ibu rahmatullah, ada di antara sahabat itu, seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pergi dari Madinah menuju Mesir. Ada di antara sahabat itu yang pergi dari Madinah menuju Mesir. Sebuah perjalanan yang sekarang kalau naik pesawat mungkin sekitar 1 jam atau lebih. Pada zaman itu, pada zaman sahabat, nggak ada pesawat terbang. Adanya kendaraannya apa? Onta. Tapi mereka itu tidak menghalangi keterbatasan transportasi, tidak menghalangi mereka untuk mengetahui dan mencari ilmu. Ada di antara mereka dari Madinah menuju Mesir untuk memastikan belajar 1 hadis. Bukan 40 hadis Arba'in Nawawi seperti yang biasa kita belajar. 1 hadis. Berangkat dari Madinah menuju Mesir. Bahkan ada seorang ahli tafsir dari generasi tabi'in. Namanya Suraik Ibnul Ajda'. Dinamakan Suraik dari kata as-sarik. Saroko itu artinya mencuri. Konon ketika kecil dulu pernah diculik. Maka kemudian namanya Suraik.
Suraik Ibnul Ajda ini, kalau kita baca kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Ma'thur, akan selalu ketemu nama seorang ulama tafsir dari tabi'in namanya Suraik. Apa yang terjadi padanya sehingga dia menjadi ulama tafsir, orang yang hebat luar biasa. Dia pernah berangkat dari Kufah menuju Basrah fi tafsiri ayat, hanya sekedar ingin tahu belajar tafsir satu ayat. Kufah Basrah itu kalau sekarang negara di Irak, itu jaraknya sekitar 300 km. Dan itu pada zaman tabi'in, belum ada Vario, Mio, belum ada Toyota, belum ada. Adanya waktu itu apa? Onta. Fi tafsir ayat, untuk belajar tafsir satu ayat. Nah, kita kadang-kadang fasilitas ada, mobil ada, kendaraan banyak. Kalau toh tidak pakai kendaraan pribadi, mungkin kendaraan umum juga ada. Kalau di Indonesia, masya Allah, banyak motor juga, ojek juga ada. Itu pun kadang-kadang masih malas. Dulu mereka berangkat begitu sampai ke Basrah. Apa? Ternyata orang yang dicari karena perjalanan yang lama itu, orang alim yang dicari itu pergi ke Syam. Syam itu adanya di Palestina. Yang sekarang Palestina, Suriah, Yordan itu dulu namanya Syam. Kalau kita waktu jadi mahasiswa, begitu datang ke kelas gak ada dosen, senang apa susah? Apa sedih? Senang. Tapi apa yang terjadi pada Suraik? Dia tidak putus asa. Begitu sampai di sana ternyata orang yang dicari pergi ke Syam, maka dia siapkan perbekalan dan berangkat menuju Syam, perjalanan yang lebih jauh lagi. Dan akhirnya ketemu di Syam, belajar tafsir satu ayat. Satu ayat, bukan 5 ayat, bukan 10 ayat, tapi satu ayat. Karena dia penasaran, tidak paham tentang satu ayat, dan dia dengar ada seorang alim, dia cari. Kalau sekarang mungkin perlu dengan naik pesawat terbang, tapi waktu itu gak ada pesawat terbang. Jadi subhanallah, inilah keseruan, inilah yang kemudian menjadikan mereka ulama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjadi pakar tafsir dari kalangan sahabat juga sama. Selain didoain Nabi, tapi beliau juga sama. Abu Hurairah juga begitu. Beliau menjadi ulama hadis, bahkan namanya ranking pertama dalam meriwayatkan hadis di antara para sahabat. Beliau juga sangat semangat luar biasa. Kalau kita baca biografinya, tidak ada sahabat kecuali ditanyain apa yang pernah ia dapat dari Nabi. Kadang-kadang katanya, dia cerita, kadang-kadang aku menunggu di depan pintu rumahnya, khawatir kelewatan. Dan kita bisa bayangkan zaman dahulu di Mekah atau di Madinah itu panasnya juga mirip kayak gini, panas dingin luar biasa. Panas terik, dingin. Kadang-kadang saya tunggu di depan rumahnya sampai kemudian keluar sahabat dan saya tanyai, apa yang pernah kau dengar dari Nabi? Kemudian dicatat, diamalkan. Saking apa? Khawatir tidak ketemu dan tidak mau mengganggu, maka ditunggu. Kepanasan mungkin atau kedinginan itu dan seterusnya. Dan begitu banyak cerita-cerita seperti ini di antara para sahabat yang luar biasa. Dan tentu mereka pun juga akhirnya menjadi manusia besar karena kesungguhan. Kemudian mereka juga di antaranya semangat, rajin juga untuk menyampaikan ilmu. Inilah bapak-bapak, ibu rahmatullah. Maka mudah-mudahan setelah pulang dari majelis ini, semangat kita untuk tafaqquh fiddin semakin berkibar, semakin kuat, sehingga kesibukan apapun yang kita tekuni, geluti, tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk tidak meningkatkan pemahaman dan wawasan agama kita. Kenapa? Karena ayat ini adanya di tengah-tengah suasana jihad. Dalam kondisi jihad saja gak boleh, apatah lagi alhamdulillah kita dalam kondisi aman. Kita bisa belajar luar biasa. Dan sekarang media untuk bisa meningkatkan wawasan agama kita juga luar biasa. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memahami dengan baik agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang semangat dalam tafaqquh fiddin, sehingga akhirnya nanti Allah angkat derajat kita, keluarga kita, dan kemudian ilmu itu mudah-mudahan menjadi salah satu kendaraan yang bisa memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang ingin menanyakan kepada Ustaz? Seandainya mungkin apa yang ditanyakan sedikit tidak sesuai dengan tema malam ini, mungkin Ustaz masih bersedia menjawab. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini terkait dengan ayat pada surat Taubah yang tadi di awal diutarakan, yang menyebutkan bahwa tidak patut seluruhnya berperang di jalan Allah dan meninggalkan mengkaji ilmu gitu ya. Ana mencoba memahami ayat ini gitu ya. Kira-kira ada dua yang Anda pahami, Ustaz, kalau mendengar ayat ini. Yang pertama adalah sepertinya ada semacam pembagian peran gitu, Ustaz. Jadi kalau dalam sebuah, misalnya dalam satu organisasi ataupun dalam satu jamaah, ada yang memang tugasnya untuk di garda terdepan gitu ya, untuk menjadi ibaratnya seorang leader gitu yang membawa organisasi ini untuk mencapai tujuannya. Namun juga ada peran-peran yang memang bagian dapur gitu, Ustaz. Jadi memang khusus untuk senantiasa menjadi ustadznya lah begitu. Tapi di sisi lain, Ana juga mempunyai pemahaman bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus bisa dua-duanya, Ustaz. Nah, itu kira-kira tafsirannya yang betul yang mana, Ustaz? Baik. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, jadi betul bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga tauzi'ul wadha'if ala sahabat. Beliau juga membagi tugas kepada para sahabat. Jadi memang ada penugasan-penugasan kepada para sahabat terkait dengan beberapa. Tapi penugasan-penugasan itu tidak boleh juga tetap mengharamkan mereka untuk tidak memahami agamanya. Ini kan kaitan dengan tafaqquh fid din. Jadi tetap pembagian tugas ada. Ya. Pembagian tugas kaitan dengan spesialisasi itu penting. Karena pada zaman sahabat juga demikian. Ada di antara sahabat itu yang ahli strategi militer, perang, seperti Khalid bin Walid. Ya. Ada sahabat yang Mu'ad, kata Nabi, kalau kamu bertanya tentang hukum, tanyakan Mu'ad. Ada di antara mereka yang Masya Allah, luar biasa suaranya, punya suara emas. Disuruh dikembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, yaitu seperti yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu Nabi pernah pagi hari dipanggil Abu Musa dan kemudian disampaikan, laqad utita bisbati mazamir al-Dawud. Masya Allah, Abu Musa, kamu ini punya suara luar biasa, merdu, seperti kemerduan suara Nabi Daud. Loh, Nabi kok tahu? Iya, semalam secara nggak sengaja aku lewat di samping rumahmu dan kemudian aku mendengar kau tilawah Quran luar biasa. Dan sengaja saya dengarkan, menikmati tanpa tahu. Apa kata Abu Musa? Lah, ya Rasulullah, kalau tahu seandainya aku tahu engkau mendengarkan, wah, niscaya aku akan keluarkan semua kartuku. Jadi ini belum seberapa kata Rasul. Artinya ada yang seperti itu, ada yang model Bilal, ada model sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan kemampuan finansialnya, kemudian leadershipnya. Ada Abdurrahman bin Auf juga yang sama, dan macam-macam. Tentu ada pembagian. Tapi yang kita baca bahwa mereka semua juga tetap memiliki semangat untuk tafaqquh fid din. Artinya apa? Tetap ada pembagian tugas. Benar? Karena Islam ini memerlukan semua kekuatan, semua potensi, dan semuanya harus bersama-sama untuk memajukan Islam. Tetapi tetap ada sesuatu hal yang sama, yaitu apa? Semangat untuk memperdalam. Jadi jangan sampai karena sudah dibagi tugas kemudian seakan-akan tafaqquh fid din itu bukan kewajiban dia lagi. Karena sudah mendapatkan tugas seakan-akan dia sudah tidak perlu lagi untuk tafaqquh fid din. Karena sudah mendapatkan tugas misalnya di garda terdepan dalam urusan tertentu, ekonomi atau apa, atau politik, seakan-akan dia sudah nggak perlu lagi untuk membaca. Nah, itu juga tentu nggak boleh.
Artinya tetap ada semangat yang sama, hanya tentu porsi yang terkait dengan spesialisasi dan seterusnya, tentu itu juga kembali kepada penugasan tadi. Ya tentu tidak semuanya harus menguasai ilmu faraid, tidak semuanya harus menguasai ilmu tafsir, tidak semuanya harus menguasai ilmu hadis. Pembagian tugas itu penting. Tetapi ada ma'alim mabda'iyah, ada pengetahuan maklumat mabda'iyah, pengetahuan dasar, pengetahuan wawasan dasar keislaman yang tidak harus dimiliki. Dan yang penting adalah tetap semangat terus meningkat. Jadi karena itu ya tetap ada pembagian tugas, tapi pada saat yang sama keinginan dan kemudian semangat untuk kompetisi itu gak boleh mudah. Sehingga dengan demikian ada istilah dalam bahasa ini, ada standar rata-rata wawasan, ada standar rata-rata pengetahuan. Jadi jangan sampai misalnya ini udah jadi dokter, ini udah jadi hakim, ini udah jadi ini, tapi dalam pengetahuan masalah keislaman yang standar nggak tahu. Maka silakan, ada yang jadi insinyur, ada yang ahli ini, teknologi, ada ini. Tapi ada standar. Nah itu kan kembali kepada kita untuk terus menggali ilmu dan terus meningkatkan wawasan kita. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sejak dari zaman dulu kita semua menjalankan agar manusia ini memiliki ilmu, itu ilmu umum atau ilmu agama. Tapi ternyata sekarang ini dalam dunia Islam yang kemajuan teknologi itu sekarang, walaupun ada di Al-Quran menyatakan bahwa izin atau green light dari Allah, kau boleh pergi di ruang angkasa kalau tidak dengan ilmu. Jadi berarti orang Barat mengambil dari, saya kira Barat mengambil dari sini. Maka mereka itu lebih dahulu sudah sampai ke sana. Cuma kita ini kenapa umat Islam selalu bukan Islam? Itu yang selesai. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Tentu dalam Islam itu sebenarnya tidak ada dikotomi ilmu umum agama, karena semua ilmu dari Allah. Tetapi ada ilmu-ilmu yang bagaimana bisa menghantarkan ibadah, dan tentu semuanya bisa. Oleh karena itu, ya ketika sekarang misalnya umat Islam mundur dalam berbagai macam disiplin ilmu, ya, teknologi dan lainnya, kalau sementara Barat yang lebih maju. Nah ini ada kesalahan, karena kita sudah mulai meninggalkan ajaran Islam. Kalau kita melihat sejarah peradaban ilmu pengetahuan, banyak disiplin ilmu pengetahuan itu dulu adalah yang menciptakan, yang menemukan siapa? Intelektual dan cendekiawan muslim. Dulu kita ingat membaca sejarah zaman keemasan Andalusia yang kita sekarang dengan nama Spanyol, sekarang terkenal dengan bolanya. Dulu pernah selama 600 tahun umat Islam jaya di sana. Umat Islam mayoritas dan kemudian bahkan mampu melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan cendekiawan. Banyak orang-orang Barat yang menyekolahkan anaknya di Andalusia untuk belajar beragam disiplin ilmu. Ar-Razi itu kan penuh ilmu kedokteran. Saya baca sampai sekarang di salah satu fakultas kedokteran di Prancis itu masih dibanggakan. Auditoriumnya itu menggunakan nama Ar-Razi. Kemudian ilmu matematika, ilmu optik, banyak yang lain. Banyak sekali ilmu-ilmu itu yang tadinya ditemukan oleh umat Islam, tapi kemudian umat Islam mulai meninggalkan, akhirnya diambil oleh Barat dan dikembangkan. Nah ini tentu ada kesalahan dari kita. Oleh karena itu, ya tentu ya ini harus direbut kembali, bahwa aslinya banyak ilmu dasar sosial Ibnu Khaldun. Sampai sekarang kalau kita belajar ilmu sosial, referensi Barat pun mengakui Ibnu Khaldun dengan kitab spektakulernya Al-Muqaddimah itu kitab yang monumental, menjadi pijakan di bidang ilmu sosial. Jadi banyak yang lain. Nah, oleh karena itu tentu ya ini ada kesalahpahaman di masyarakat Islam sehingga akhirnya ilmu-ilmu yang seperti itu ditinggalkan. Padahal semangat untuk mencari ilmu, untuk ilmu
adalah diperintahkan seluruh ilmu, karena ilmu apapun yang bisa mengantarkan untuk dekat kepada Allah itu adalah termasuk ilmu yang harus kita cari dan kita pelajari. Dan inilah yang tentu harus kita semangati umat Islam, anak-anak kita untuk kembali merebutnya, sehingga lahir kembali ilmuwan, intelektual muslim seperti zaman dahulu. Allah a'lam. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yang diperlukan kita ini adalah beragam kekuatan, termasuk kuat di sana adalah al-quwwah al-ilmiyah, kekuatan ilmu. Maka belajar beragam disiplin itu dalam Islam kan hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu kedokteran fardu kifayah. Artinya harus ada yang belajar dari umat Islam, sehingga kita tidak diakali. Yang belajar ilmu militer harus ada yang mengerti tentang senjata, harus ada yang mengerti tentang kimia, fisika, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz mengatakan ada kesalahan-kesalahan, kekurangan daripada umat muslim itu sendiri. Apakah kesalahan-kesalahan ini, kekurangan ini tergantung daripada ulama-ulama kita yang hanya memberikan pelajaran mengenai akhirat saja, halal dan haram saja. Jadi yang sebenarnya yang masuk teknologi itu tidak dikupas. Apakah kesalahan-kesalahan ini begitu maksudnya? Ya, diantaranya kan memang karena ya kita sudah mulai menjauh dari Al-Quran. Al-Quran sendiri kan sebenarnya juga menyinggung banyak disiplin-disiplin ilmu, dasar-dasar dari ilmu. Ya tentu ya mungkin saja ada juga di antara ya peran para ulama kita yang memang kurang maksimal dalam mensosialisasikan hal seperti ini, sehingga banyak umat ini di antara umat ini yang kemudian meninggalkan untuk yang terkait dengan kemajuan dunia dan lain sebagainya. Nah, ini juga tentu mungkin ada yang kurang maksimal, tapi sesungguhnya di antaranya yang paling dasar adalah karena pemahaman tentang Al-Quran, Sunnah, pemahaman ini yang kemudian mulai mengurang, yang akhirnya dengan sendirinya itu akan berdampak kepada juz'i, pemikiran juz'i, kemudian memilah-milah, mendikotomikan tadi ilmu, padahal aslinya kan tidak seperti itu. Nah, inilah yang tentu harus dikembalikan wawasan ini untuk kepada masyarakat, dan tentu kita juga berharap mudah-mudahan di depan semakin lebih maksimal lagi mensosialisasikan ini. Ini kan ada pengaruhnya dengan sekularisasi yang terjadi di banyak negara Islam. Sekularisasi itu kan menjauhkan urusan agama dari dunia. Nah, ini yang terjadi, akhirnya ilmu juga di kotak-kotak seperti itu. Seakan-akan orang yang belajar ini seakan-akan bukan tidak bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, hanya belajar ini. Nah, ini tentu ke depan harus diperbaiki lagi. Masih ada sekitar 5 menit. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz masih dalam kerangka Tafakoh Fiddin. Saya pernah mendengar sejak kecil hadis yang berbunyi utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, yang berarti tuntutlah ilmu dari buayan atau dari lahir hingga ke liang lahat sampai kita meninggal. Bagaimana sebenarnya hadis ini turun, dan siapakah yang pertama kali meriwayatkan hadis tersebut? Itu yang pertama, Pak Dr. Suhail. Nah, yang kedua tadi Pak Suhail menyebut 3 orang nama, satunya Suret, terus yang kedua bernama Abdullah bin Abbas, benar Pak? Yang ketiga siapa namanya Pak? Abdullah bin Mubarak. Okay. Saya cukup antusias untuk yang ketiga itu tadi sampai
menunggu di depan rumah hanya untuk mendapatkan apa yang informasi dari apa yang didengar dari Nabi katanya. Terus menyambung Pak Janaib, kenapa terjadi kemunduran pada umat Islam saat ini? Saya kira ini menjadi kewajiban kita semua, apalagi kita tinggal, hidup, bekerja di negara Western. Jadi kita menggunakan Western technology. Kalau kita masih mampu, tentunya kita akan terus belajar seperti yang Pak Ustadz sebut. Kita akan meningkatkan, mengupgrade terus ilmu kita sehingga kita bisa menjadi muslim yang terbaik. Mudah-mudahan mungkin yang menjadi contoh yang ingin saya sebutkan, satu orang member of parliament di Canberra adalah seorang muslim saat ini. Jadi saya lupa namanya, bisa di Google mungkin siapa beliau. Dan kalau kita belum mampu, mungkin kita melatih anak-anak kita, keturunan kita untuk belajar menjadi generasi terbaik di negara ini. Jadi Islam itu tidak hanya dikenal sebagai teroris, karena kita sangat rentan akan tuduhan dengan apa yang terjadi sejak World Trade Center tahun 2001 misalnya, karena Al-Qaeda. Jadi alangkah baik kalau kita bisa bersaing gitu dengan teman-teman baik Australian, Aussie sendiri atau dengan orang yang lain gitu. Saya yakin kok orang-orang Indonesia itu orang pintar Pak, terutama kita gitu. Untuk skop muslim sendiri, saya kira kita pikirkan dulu bangsa kita sebelum kita pikirkan bangsa yang lain gitu, karena kita masih satu bahasa, satu bangsa, dan alhamdulillah masih sama muslim gitu Pak. Jadi teman-teman saya itu orang-orang pintar semua, saya kenal gitu. Jadi mereka ada yang kerja di Microsoft, ada yang kerja di Google gitu. Jadi di kurang jauh Pak ya. Jadi banyak mereka bekerja di belakang layar gitu. Cuma tidak dikenal saja di media gitu. Banyak orang-orang Indonesia yang sebenarnya berprestasi di mana-mana gitu. Jadi sekedar informasi biasa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya dan semangat tadi. Ada beberapa pertanyaan tadi. Pertama kaitan dengan hadis. Ya, ada beberapa hadis yang memang sudah jelas oleh para ulama dinilai sebagai hadis dhaif. Ya. Meskipun hadis dhaif itu memang ada tingkatannya, tapi beberapa hadis yang tadi atau hadis yang disebutkan tadi itu adalah dhaifnya dhaif syadid. Bahkan ada sebagian mengatakan itu adalah aslalah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada juga utlubul ilma walau bisin. Kalau utlubul ilma walau bisin, seandainya itu hadis itu benar, tentu Imam Bukhari, ulama-ulama kita dulu semuanya perginya ke Cina, bukan ke Mekah, Madinah. Ya, artinya hadis itu memang hadis bermasalah. Ya. Kalau seandainya kita ingin berdalil, menyemangati orang untuk belajar, banyak sekali hadis sahih di luar hadis itu. Hadis itu adalah banyak penilaian orang ulama yang bahkan kita dapatkan dalam beberapa kitab, ada yang masukkan dalam kitab Al-Arfa Al-Marfu'ah fil Ahadil Mawdu'ah, termasuk hadis palsu. Seperti kitab Al-Arfa Al-Marfu'ah fil Ahadil Mawdu'ah, itu salah satunya hadis itu juga disebutkan. Jadi artinya sangat bermasalah hadis itu. Tapi siapa yang meriwayatkan pertama, saya malam ini nggak ingat, tapi bisa dicari. Ada kajian tentang itu, bisa dicari. Tetapi memang hadis utlubul ilma wal bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu memang hadis yang bermasalah. Bermasalah. Iya, bermasalah. Artinya gini. Tidak sahih. Iya, nggak sahih. Bahkan jauh dari kesahihan. Ada yang mengkategorikan masuk dalam hadis maudhu, palsu. Ini kalau mau berdalil untuk menyemangati mencari ilmu, banyak hadis yang lain. Di dalam Sahih Bukhari itu ada satu kitab pembahasan Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Wah, itu panjang sekali, ada ratusan hadis. Sahih Muslim juga sama, yang lain juga sama. Kalau nggak mau yang kita besar, Riyadhus Shalihin saja coba lihat tentang semangat untuk mencari ilmu, itu banyak sekali hadisnya yang sahih. Kalau Riyadhus Shalihin dijamin hadisnya sahih.
Ya, ada beberapa satu dua yang bermasalahkan, tapi dhaifnya tidak sampai dahsyat. Artinya ya memang sudah saatnya kita memang untuk lebih hati-hati. Apalagi kalau sebagian ulama memasukkan hadis palsu. Palsu itu kan berarti sesuatu yang tidak pernah dikatakan Nabi kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Ada yang sampai memasukkan seperti itu. Meskipun ada lagi yang mengatakan itu adalah dhaif syadid. Artinya perlu memang berhati-hati ke depan untuk tidak menyebarluaskan sesuatu, menisbatkan kepada Nabi sebelum kita tabayuni bahwa itu betul dari Nabi. Karena ada hadis sahih mutawatir, bahkan saking mutawatirnya itu Nabi ketika meriwayatkan itu di hadapan lebih dari 70 sahabat, ada 70 orang sahabat lebih yang meriwayatkan. Apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dengan sengaja mendustakan atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Jadi ancaman sangat dahsyat. Oleh karena itu ya memang perlu lebih hati-hati. Artinya banyak kita dapatkan hadis yang lain. Jadi tidak harus menggunakan dalil hadis itu. Saya kira itu tadi pertanyaannya. Yang sementara yang lain kan sharing ya. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-temannya. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Tapi waktunya kita sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan mungkin disimpan aja dulu untuk ditanyakan besok hari. Jadi seandainya besok masih ada waktu dan materi yang ingin ditanyakan sesuai dengan materi besok malam, tidak apa-apa. Kalau dengan materi malam ini, karena kita waktunya sangat terbatas. Berbicara penjelasan dari Ustaz tentang pentingnya menuntut ilmu, yang mana terus terang Anda juga menyadar bahwa hadis tentang menuntut ilmu cari ilmu sampai ke negeri Cina ataupun dari lahir sampai dengan mati adalah hadis yang bermasalah. Terus terang Anda baru tahu sekarang. Bersama kepada penanya yang telah menanyakan kepada Ustaz sehingga Anda tercerahkan untuk mengenai tentang hadis ini. Mungkin kita harus baca dengan bacaan beberapa hadis bersama-sama. Dan kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.